Kabar terbaru datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang merumput di luar negeri, yakni Luke Fikri. Melansir dari akun Instagram @arsiptimnas, pemain keturunan Indonesia-Australia ini mengakui dalam sebuah wawancara bahwa dirinya sudah menjalin komunikasi dengan induk Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI perihal peluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia ke depannya. Kabar diminatinya pemain yang juga mantan punggawa timnas Australia U20 ini memang dalam sebulan terakhir menjadi pemberitaan hangat di media-media Indonesia. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai winger dan penyerang ini secara terbuka mengakui jika dirinya berkemungkinan membela timnas Indonesia di kemudian hari. Belum lagi dirinya yang berkarir bersama klub Liga Australia, yakni MacArthur FC, juga dianggap sebagai aset jangka panjang klub dan rutin bermain reguler di kasta tertinggi sepak bola Australia, yakni A-League. Di sisi lain, kehadirannya di timnas Indonesia tentunya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi di lini depan yang memang dalam beberapa laga terakhir masih menjadi kelemahan utama skuad Garuda. Jika nantinya Luke Fikri memang jadi dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, tentunya hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi skuad Garuda ke depannya. Melansir dari laman transfermarkt.com, selain masih berusia cukup muda yakni 20 tahun dan bisa menjadi aset jangka panjang, hadirnya Luke Fikri bisa menjadi opsi di sektor winger timnas Indonesia nantinya. Kabar buruk menimpa John Hartman jelang debut bersama timnas Indonesia saat turun di FIFA Series 2026 pada 23 hingga 31 Maret 2026. Dibilang kabar buruk karena 3 pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam mengalami cedera. Marcelino Ferdinand mengalami masalah hamstring dan diperkirakan pulih awal April 2026. Saya habis operasi 1 bulan lalu dan harus menjalani pemulihan 4 bulan, kata Marcelino Ferdinand. Asnawi Mangkualam yang berstatus kapten timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tampil gemilang bersama sang klub musim ini, Port FC. Dari 17 penampilan musim ini, Asnawi Mangkualam mengemas 2 assist. Sayangnya, Asnawi Mangkualami cedera tendon Achilles baru-baru ini. Ia pun menjalani operasi lutut dan dipastikan absen hingga akhir musim 2025-2026. Nama terakhir ada Pratama Arhan. Mantan pemain Suwon FC ini mengalami cedera lutut dan baru saja selesai menjalani operasi. Meski belum diketahui kapan akan pulih, kecil peluang Pratama Arhan comeback saat timnas Indonesia turun di FIFA Series pada 27 dan 30 Maret 2026. Sebab seorang pemain membutuhkan waktu untuk pulih 4 hingga 6 bulan setelah menjalani operasi lutut. Angin perubahan besar tengah berhembus di tubuh timnas Indonesia. Setelah kegagalan pahit di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Patrick Kluivert, skuad Garuda kini resmi memulai lembaran baru di bawah komando taktis pelatih berpengalaman John Hartman. Menariknya, era baru ini kemungkinan besar akan langsung dipersenjatai dengan amunisi mematikan di lini depan. Sosok tersebut adalah Dean Zandenbergen, striker tajam yang kini merumput di kasta kedua Liga Belanda bersama VVV Venlo. Nama Dean Zandenbergen mendadak jadi buah bibir karena performanya yang sedang on fire. Bayangkan saja, penyerang 24 tahun ini telah mengemas 6 gol dan 3 assist dalam 25 laga kompetitif musim ini. Angka tersebut berbanding terbalik dengan Ole Romeni yang masih kesulitan menemukan sentuhan emasnya di Oxford United dengan catatan nihil gol dalam 14 pertandingan. Dean sendiri memiliki ikatan emosional yang kuat dengan tanah air melalui neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dalam sebuah wawancara, Dean Zandenbergen secara terang-terangan menyatakan minatnya untuk memakai seragam merah putih. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Dan ya, pasti akan menyenangkan jika saya bisa main untuk timnas Indonesia, ujar Dean Zandenbergen dalam wawancara bersama YouTuber Yusa Nugraha pada 2000. Pelatih John Hartman kini tengah memasuki fase krusial dalam memantau talenta terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia. Arsitek tim asal Inggris tersebut dikabarkan sedang menimbang kualitas individu untuk agenda FIFA Series 2026. Terdapat klasifikasi khusus yang menjadi dasar pertimbangan Hartman dalam menyusun komposisi pemain nasional yang kompetitif. Fokus pertama tertuju pada barisan pemain yang kini sedang merumput di berbagai kompetisi elit Eropa. Para penggawa yang berkarir di luar negeri diprediksi akan menjadi fondasi utama dalam skema permainan Hartman. Namun menariknya, Hartman juga membuka pintu bagi kategori ketiga, yaitu para pemain baru atau yang sempat terlupakan.
Nama lain yang terus diperbincangkan adalah bek jangkung Elkan Baggett yang sempat menghilang dari daftar panggil sebelumnya. Potensi Baggett di lini pertahanan tentu sangat dibutuhkan jika koordinasi dengan federasi berjalan dengan lancar dan harmonis. Kini publik sepak bola tanah air menanti pengumuman resmi skuad yang akan dibawa untuk menghadapi tantangan di FIFA Series. Proses seleksi dan pemantauan yang dilakukan Hartman diharapkan mampu membawa angin segar bagi prestasi sepak bola Indonesia. Semoga komposisi pemain yang terpilih nanti mampu memberikan hasil maksimal dan meningkatkan posisi Indonesia di peringkat FIFA. Penunjukan Jakarta sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret mendatang dinilai menjadi momentum strategis bagi timnas Indonesia untuk menguji kesiapan taktik di bawah kepemimpinan pelatih baru, John Hartman. Turnamen yang akan digelar di SUGBK tersebut menghadirkan tantangan unik karena mempertemukan Indonesia dengan 3 negara dari konfederasi berbeda, yakni Bulgaria, Kepulauan Salomon, dan St. Kitts and Nevis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai perbedaan latar belakang sepak bola para peserta membuat FIFA Series 2026 menjadi sarana ideal untuk menguji adaptasi permainan skuad Garuda. Ajang ini tak hanya menjadi uji coba yang baik bagi pelatih baru, John Hartman, tapi juga kesempatan bagi para pemain timnas untuk menjajal kemampuan dan gaya bermain berbeda dari konfederasi berbeda, ujar Erick Thohir. Indonesia akan mengawali turnamen dengan menghadapi St. Kitts and Nevis pada Jumat. Menurut Erick, laga pembuka ini langsung menyuguhkan tantangan khas sepak bola Karibia yang syarat pengaruh Inggris. Jika mampu melewati laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Bulgaria dan Kepulauan Salomon. Dua calon lawan ini dinilai menawarkan karakter permainan yang kontras. Perbedaan karakter lawan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi awal bagi Hartman dalam membentuk identitas permainan timnas Indonesia. Erick Thohir berharap FIFA Series 2026 dapat menjadi fondasi awal yang kuat bagi era baru timnas Indonesia. Saya berharap timnas di era pelatih baru ini bisa memanfaatkan ajang ini untuk membangun kembali kekuatan timnas, ungkap Erick. Nama Luke Vickery mulai ramai diperbincangkan sebagai salah satu pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Winger muda berusia 20 tahun itu saat ini tengah meniti karir profesional bersama MacArthur FC, klub peserta A-League yang dikenal memberi ruang besar bagi talenta muda untuk berkembang di level tertinggi sepak bola Australia. Di klub berjuluk The Bulls tersebut, Vickery kerap dimainkan di sektor sayap berkat kecepatan, mobilitas, serta kemampuannya membuka ruang di lini depan. Ia juga dikenal sebagai pemain yang fleksibel karena dapat bermain di beberapa posisi menyerang, baik sebagai winger kanan, kiri, hingga penyerang kedua jika dibutuhkan. Meski hingga kini belum menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, pemain berdarah Indonesia itu sudah mulai buka suara terkait peluangnya membela skuad Garuda di masa depan. Vickery mengkonfirmasi bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Sumatera. Benar, nenek saya lahir di Indonesia. Dia lahir di Sumatera, Indonesia, ujar Luke Vickery. Hal ini tentu membuka peluang secara regulasi bagi Indonesia untuk menaturalisasi sang pemain apabila proses administrasi berjalan lancar. Lebih lanjut, Luke Vickery juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak timnas Indonesia sudah terjalin dan masih akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Menariknya, Indonesia disebut menjadi negara pertama yang menghubunginya terkait peluang membela tim nasional di level senior. Pelatih timnas Indonesia John Hartman ditantang Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelang FIFA Series 2026. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, pada 27 hingga 30 Maret. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan pada turnamen tersebut. Lawan pertama yang akan dihadapi ialah St. Kitts and Nevis. Jika mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, Timnas Indonesia akan kembali bertanding melawan pemenang duel antara Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Keberagaman lawan dari konfederasi berbeda inilah yang dinilai Erick sebagai nilai tambah penting bagi pengalaman timnas Indonesia. Erick menilai ajang ini menjadi kesempatan emas John Hartman untuk mulai menerapkan filosofi kepelatihannya, sekaligus mengevaluasi kemampuan para pemain. Selain itu, para pemain Garuda juga diharapkan mampu beradaptasi dengan variasi gaya bermain internasional. Erick yang juga berstatus Menpora itu mengatakan karakter permainan lawan Indonesia di FIFA Series 2026 relatif kontras.